Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kitab Yohanes. Kita masih ada dalam seri renungan Kitab Yohanes, dalam Yohanes pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-21. Dari teks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita akan belajar apa kelimpahan yang kita miliki di dalam Tuhan. Kalau berbicara tentang kelimpahan, semua orang pasti merindukan kelimpahan. Tapi pertanyaannya, apakah sebenarnya kelimpahan yang sejati itu, yang sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita miliki? Itu yang saya rindu kita belajar bersama di pagi hari ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-10 mulai ayat 10 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?"
Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala, dan murid-muridnya, orang-orang yang mengikut dia gambarkan sebagai domba-dombanya. Dan kemudian di ayat yang ke-10 saudara, dia berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang sebagai gembala bagi setiap umat-umatnya. Dan dia datang supaya umat-umatnya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ada berbagai tafsiran tentang pencuri saudara. Ada yang berkata itu adalah setan. Ada yang berkata bahwa itu adalah gambaran dari gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab, menggambarkan orang-orang Farisi dan sebagainya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah Yesus sendiri, dia datang berperan sebagai gembala. Dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, yang dia datang supaya umat-umatnya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang bagi saya dan saudara supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kalau berbicara tentang kelimpahan, mungkin orang akan langsung berpikir tentang materi, tentang harta, tentang kekayaan. Ya, mungkin harta kekayaan adalah bagian dari kelimpahan. Tapi menurut saya, di dalam iman terlalu rendah kalau kelimpahan itu hanya diukur berdasarkan kekayaan, berdasarkan kelimpahan materi. Karena kalau hanya itu kelimpahan, itu sifatnya hanya sementara, dan orang-orang yang gak bertuhan juga mereka bisa mengalami itu. Dan itu semuanya kehampaan saudara, semuanya akan lenyap. Baik kita memiliki itu, saya berdoa saudara diberkati, saudara menjadi orang kaya, saudara menjadi orang yang diberkati. Tetapi bukan itu kelimpahan yang sesungguhnya. Kita mau lihat di sini, apa yang dimaksudkan Yesus sebenarnya bahwa dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Ketika dia 10 dia berkata bahwa dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11 dia mulai jelaskan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba itu. Yang Yesus tekankan di sini bahwa domba-domba itu ada kecenderungan menghadapi bahaya, di mana domba itu digambarkan di sini sebagai makhluk yang lemah sebenarnya. Ada serigala yang bisa menerkam dia. Jadi domba itu membutuhkan perlindungan. Dan Yesus berkata, akulah gembala yang baik bagi domba-dombanya. Dan dia berkata, dia bukan hanya melindungi domba-dombanya, bahkan dia berkata bahwa nyawanya pun dia berikan bagi domba-dombanya. Lihat saudara, Yesus menegaskan bahwa kelimpahan yang dia maksudkan adalah di mana ketika dia menjadi gembala bagi umat-umatnya, bagi domba-dombanya, maka domba-dombanya akan mengalami kelimpahan. Dan kelimpahan yang dia maksudkan adalah di mana dia sebagai gembala menyerahkan nyawanya pun bagi domba-dombanya. Artinya dia rela mati, dia serahkan nyawanya demi keselamatan, demi terlindunginya domba-dombanya. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya yang dimaksudkan Yesus, bahwa dia datang supaya kita memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di mana kita punya gembala yang datang bagi kita, yang rela menyerahkan nyawanya untuk melindungi kita. Itulah kelimpahan saudara. Kelimpahan yang kita miliki lebih daripada kelimpahan materi. Kelimpahan yang kita miliki adalah di mana kita punya gembala yang rela menyerahkan nyawa bagi kita, punya gembala yang rela mati bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kematiannya itu adalah untuk menebus dosa kita. Adakah yang lebih mahal dari itu saudara? Adakah orang yang terkaya di dunia ini bisa membayar sesuatu supaya dosanya dihapuskan? Takkan ada apapun, harta apapun, kelimpahan
kekayaan apapun yang bisa menghapuskan dosa, saudara. Tidak ada. Hanya kelimpahan yang kita miliki di dalam Yesus, di mana Dia menjadi gembala dalam hidup kita dan Dia rela mati untuk menghapuskan dosa kita, sehingga dosa yang seharusnya kita bayar dengan penghukuman kekal di neraka, Dia hapuskan di kayu salib. Itulah kelimpahan bagi kita, di mana gembala kita rela mati di kayu salib untuk menebus kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi Yesus datang supaya kita mempunyai kelimpahan. Apa kelimpahan kita, saudara? Ketika Yesus menjadi gembala dan Dia melindungi kita, Dia rela mati bahkan bagi kita, itulah kelimpahan. Itu sebabnya jadikanlah Yesus jadi gembala dalam hidup saudara. Itu sebabnya jalanilah hari-hari saudara dengan menjadikan Dia sebagai gembala yang melindungi, yang berkorban bagi saudara. Hari ini dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, jalani hari-hari saudara dengan menjadikan Yesus sebagai gembala, pelindung, penuntun dalam kehidupan saudara. Karena mati pun Dia rela supaya saudara terlindungi, supaya saudara diselamatkan. Itulah gembala kita yang baik. Lalu kemudian kelimpahan yang kita miliki ketika Dia datang bagi kita, saudara, ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, hal kedua yang Dia tegaskan di sini adalah bahwa Dia gembala yang baik bagi domba-dombanya, dan Dia mengenal domba-dombanya, domba-dombanya mengenal Dia. Artinya apa, saudara? Ada satu relasi, ada satu pengenalan antara gembala dan domba. Ada pengenalan. Tuhan mengenal domba-dombanya. Dia tahu segala sesuatu tentang domba-dombanya. Dia tahu masalah yang dihadapi domba-dombanya. Dia tahu penyakit dari domba-dombanya. Dia tahu apa yang kurang dari domba-dombanya, saudara. Apa yang menjadi kebutuhan domba-dombanya. Dia tahu segala sesuatu. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidup saudara. Dia tahu segala kebutuhan saudara. Dia tahu segala kekurangan saudara. Dia tahu segala sesuatunya di dalam kehidupan saudara. Dan Dia mau mencukupkan, Dia mau menyediakan, Dia mau memulihkan atas segala sesuatu yang Dia tahu tentang hidup saudara. Bukankah itu kelimpahan yang tidak bisa dibayar dengan materi? Itulah kelimpahan kita di dalam Kristus, saudara, di mana kita memiliki Dia sebagai gembala yang mengenal dan mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan kita, dan kita pun mengenal Dia sebagai gembala kita. Dan saudara, kalau kita lihat ke dalam surat Paulus berkata segala sesuatu yang dulu kebanggaan, keuntungan bagi dia, itu sekarang dia anggap sampah oleh karena pengenalan akan Yesus. Jadi bagi Paulus yang paling utama itu adalah pengenalan akan Yesus. Itu lebih berharga dari apapun. Lebih berharga dari apapun. Itu sebabnya Paulus menganggap semuanya menjadi sampah. Dan sebagai umat yang memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup kita, kita mengenal Dia sebagai gembala. Itu kelimpahan, saudara. Kalau hari ini saudara memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, Dia mengenal saudara dalam segala sesuatunya, dan saudara bisa mengenal Dia sebagai gembala dalam hidup saudara. Itu kelimpahan, lebih daripada kelimpahan apapun. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ayat 16 Dia berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, katanya, yang bukan, yang dimaksudkan di sana sebenarnya adalah non-Yahudi, bangsa bukan Yahudi, termasuk saya dan saudaralah itu. Dan dikatakan bahwa itu pun akan dituntun juga. Artinya apa, saudara? Yang tidak layak, yang bukan masuk hitungan, dilayakkan dan dituntun, akhirnya menjadi satu kawanan. Artinya apa? Kelimpahan yang kita miliki di dalam Yesus adalah di mana kita yang bukan bagian dari orang-orang umat pilihannya, kita yang di luar dari kawanan itu, tetapi kita dilayakkan. Kita dilayakkan dan kita dituntun menjadi satu kawanan. Akhirnya kita layak menjadi umat Tuhan, layak menjadi orang tebusannya. Itu kelimpahan, saudara. Saudara diselamatkan itu semata-mata karena anugerah Tuhan.
Saya diselamatkan bukan karena kebaikan saya, bukan karena kelebihan saya, semata-mata karena Tuhan yang menuntun saya, akhirnya memasukkan saya ke dalam satu kawanan umat gembalaannya. Saudara juga demikian, kita semua bisa diselamatkan saudara, dan menerima kehidupan kekal sampai selamanya semata-mata karena anugerahnya dalam hidup kita. Sekali lagi, semata-mata karena anugerahnya dalam hidup kita. Bukankah itu kelimpahan yang sesungguhnya? Puji Tuhan saudara, hari ini renungan firman Tuhan bagi saya dan saudara luar biasa, di mana Yesus datang supaya kita hidup berkelimpahan. Tapi kelimpahan yang kita miliki itu lebih daripada kelimpahan hanya materi, kekayaan dan sebagainya. Itu hanya bonus saudara. Tetapi kelimpahan yang kita miliki di dalam Yesus adalah di mana kita memiliki Dia sebagai gembala yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Itulah kelimpahan sesungguhnya. Dia serahkan nyawanya supaya kita selamat, supaya kita terlindungi. Tidak ada orang yang bisa membayar apapun yang dia punya di dunia ini supaya dia selamat dan bisa masuk surga saudara. Tapi kita mengalaminya karena kita punya Dia sebagai gembala. Itulah kelimpahan. Dan yang kedua, kita mengenal Dia sebagai gembala. Paulus berkata, semuanya jadi sampah bagi aku dibanding dengan pengenalan Yesus. Dan terlebih lagi Dia mengenal kita, Dia tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kalau Dia tahu segala sesuatu, maka Dia akan memelihara, mencukupkan, memberkati kita. Bukankah itu kelimpahan? Dan kemudian Dia juga akan membawa kawanan yang bukan termasuk dari kawanan itu, tetapi akan dituntun ke dalam, termasuk kitalah itu saudara, orang-orang non-Yahudi. Tapi kita dilayakkan, kita diselamatkan, kita dituntun. Bukankah itu kelimpahan yang tidak layak dilayakkan? Tidak ada orang yang bisa layak selamat oleh karena kekayaan, jabatan dan sebagainya. Tapi saya dan saudara yang tanpa punya apa-apa, tetapi oleh karena kasih karunia ini kita diselamatkan. Kita adalah orang-orang berkelimpahan. Saudara adalah orang berkelimpahan. Itu sebabnya miliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara. Jalani hari ini dengan menjadikan Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara. Maka sebenarnya saudara adalah orang-orang berkelimpahan. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Namun sebelumnya sekali lagi, jadikan firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara sepanjang hari ini. Jadikan Yesus sebagai gembala di dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara. Tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan. Sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, Nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara naikkan di hadapan Tuhan.
apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian. Mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka.
Ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS, semuanya Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke hari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri,
Berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silakan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.